ya. Jadi lakukan. Kalau sudah lanjut absensi lagi, misalkan Poltekkes Kemenkes Manado. Halo Poltekkes Kemenkes Manado. Waduh, saya kenal sama direktur ya. Wadirnya, insya Allah masih ingat saya. Kak Yesa, halo Kak Yesa ya. Ketemu kakak, ketemu saya nggak Kak Yesa? Pernah ketemu Kak Reni nggak? Saya ke Manado waktu itu. Ya, absen, absen. Pernah Kak? Tuh ya, di absen. Kak, aku udah share. Suaranya kecil. Poltekkes Jambi udah nge-share belum? Poltekkes Maluku sudah share belum? Teman-teman Singkawang, UBHI Kuningan, Jakarta Barat, UBH. Mega Buana Palopo udah di-share belum ke grup angkatan? Wih, Muhammadiyah Ciamis sudah share. Keren. Ya, salam buat Bu Santriani. Pernah ikut MCU sama Kak Randy. Ya, teman-teman Poltekkes. Inkes Helvetia Medan, wah luar biasa nih ya. Saya kita udah kerja sama ya dengan Helvetia Medan ya. Jadi sudah dekat teman-teman di Helvetia Medan ya. Poltekkes Maluku sudah share. Mana yang udah share? Sebutin kampusnya ya. Berarti keren nih ya, bisa 100% kompeten nih ya. Stik Sehati sudah share Kak. Wah luar biasa. Ukom bentar lagi ya Bu nih. Ini ada yang chat saya nih. Mas Randy, Ukom masih lama nggak? Bentar lagi ya. Makanya ayo di-share, di-share. Ini nggak bayar kok. Share itu kita nggak bikin kita susah, nggak bikin kita dibenci, tapi bikin kita justru menjadi berkah. Diteruskan, disalin, di forward. Stiker sehati 40 orang sudah masuk Kak ke Zoom ini. Wah, luar biasa. Ya, Kak Intan, Kak Intan, teman-teman stiker sehati ya, belajar ya. Kita lulus bareng, wisuda bareng ya. Angkat toga bersama-sama secara bareng. Guna Bangsa sudah share. Ya, terima kasih ya teman-teman Yogyakarta. Mana yang belum share nih? Kita ESK Supraon Malang. Siap. Teman-teman di Malang ya. Ayo, tembusin 1.000 peserta. Stikers Majapahit sudah share. Oke, halo teman-teman ini Mojokerto. Ah, tahu saya Mojokerto kan ya. Sintang, halo teman-teman Sintang. Akbit Singkawang, halo teman-teman Singkawang Kalimantan. Ya, di-share ya teman-teman Kalimantan. Poltekkes Kemenkes Maluku. Halo teman-teman Maluku, ketemu saya nggak? Pada ketemu Kak Randy nggak di Ambon? Coba yang dari Poltekkes Kemenkes Maluku, kampus Ambon, bukan kampus Masohi ya. Widya Nusantara Palu sudah share Kak. UBH Kuningan Jabar udah di-share Kak. Terima kasih ya. Wah kalian ini hari Jumat ya, bunda-bunda, kakak-kakak, kita berbagi hal seperti ini kita nggak pernah tahu loh. Dari cara kita berbagi kita dapat apa ya? Apalagi kan ini belajar ya. Ini belajar ya, bukan apa. Alhamdulillah kompeten berkat MCU bulan kemarin Ukom Stikes S2 Tomo Boyolali. Alhamdulillah terima kasih Kak Bunda Siti ya. Alhamdulillah kompeten berkat MCU. Ya saya screenshot dulu nih. Alhamdulillah kompeten Kak Siti Musyarofa. Selamat ya Kak. Semoga gelarnya, ilmunya menjadikan keberkahan dan juga ada pahala untuk Kakak dan juga keluarga beserta teman-teman dari S2 Utomo yang nantinya akan ikut Ukom di periode 2. Oke, saya akan on cam. Eh,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita on cam. Cek, cek, cek. Wajah saya sudah terlihat belum ya, Bun? Coba. Wajah saya udah muncul belum nih? Udah muncul belum? Udah ya. Sudah, Kakak. Oh, bentar. Hmm. Sudah. Izin Bu Ayu sudah bergabung? Yes, Mas Randy, sudah. Suara saya terdengar jelas. Jelas. Oke, saya pin dulu. Berikut kameranya aman? Aman. Aman dong, Alhamdulillah. Kali Oke, ini saya nggak pakai Alhamdulillah seragam, Medisra Mas. 89% kompeten termasuk saya berkat MCU Mas. Saya screenshot dulu. Ini Oh, yang kompeten langsung memberikan di chatting ya. Padahal saya pengennya nanti di record ya. Yang kompeten nih. Wah, lah ini Bu Wahyu Maret kemarin satu sesi, Bu. Iya, satu iya. sesi ya. Selesai ya. Satu sesi selesai. Oke, ya Bunda-Bunda, ini hampir 500 peserta. Yang belum nge-share nanti nyesel loh. Beneran ya, masih ada waktu 1 menit saya berikan. Pencet link Zoom-nya, teruskan atau salin ya ke grup. Ya, karena periode uji kompetensi, khususnya D3 nih, teman-teman D3 ya. Teman-teman D3, teman-teman profesi ya. Oke, sudah ya. Baik, saya izin mulai ya, teman-teman semua, kakak-kakak, bunda-bunda. Ini sudah direcord ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda, kakak-kakak semua ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar kembali bersama Mahakarya Citra Utama atau biasa dikenal di seluruh Indonesia yaitu MCU. Ya, jadi kalau MCU itu bukan medical check up aja, tapi juga ada Mahakarya Citra Utama. Adalah sebuah lembaga fasilitator, ya, pelatihan, kemudian bimbingan terkait soal-soal uji kompetensi, ya. Saya berani katakan yang pertama dulunya, sekarang sudah banyak ikut-ikutan, di mana kami sudah berhasil meluluskan lebih dari ribuan, ya, saya nggak berani memastikan belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, tidak bisa. Tapi ribuan udah pasti, ya. Dan pada malam hari ini saya yang menemani Bunda dan juga kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Randy Himansyah atau biasa disebutnya Mas Randy, ya. Boleh Kak Randy juga, apapun itu, tapi jangan panggil saya Om Randy, saya nggak mau dipanggil Om, ya. Dan saya selaku General Manager atau GM ya di Mahakarya Citra Utama ini senantiasa sangat senang, sangat amat bahagia pada malam hari ini ketemu Bunda dan kakak-kakak untuk belajar ya kasus-kasus soal uji kompetensi yang nantinya mungkin akan muncul. Kalau saya kasih tahu pasti muncul, nggak bakalan ya. Tapi peserta yang kemarin berhasil kompeten sudah memberikan keluh ke saya apa saja sih soal yang kemarin keluar ya. Jadi oleh karena itu selamat menikmati hidangan soalnya dan juga bunda-bunda dan kakak-kakak diperbolehkan memegang alat tulis agar nantinya bisa mencatat di agenda atau di note pribadi. Baik, mungkin itu saja. Salam kenal, salam hormat bunda-bunda dan kakak-kakak. Kalian sangat luar biasa. Saya serahkan langsung kepada narasumber ya yang sekarang yang sudah cantik. Mungkin ini sudah lama juga saya tidak ketemu Bu Wahyu. Padahal agenda kita sudah sering ya Bu ya kita buat janji ya. Betul Tapi belum sekali. Di PHP ada terus saya sama kesampaian. Bu masih di Randy. mute, Bu. Kap- Enggak Oh, lah, udah udah. kok. Sudah Iya. udah nggak di mute Baru kok. muncul, Bu. Nggak terdengar ya? Oke, iya saya di PHP terus ini sama Mas Randy janjinya ngajakin meet up ya. Sampai sekarang dari mulai sebelum puasa sampai sekarang loh ini. Belum ada Apalagi berarti agenda ini ya saya Mas, ke masih Jawa Tengah ya, Bu. Lebaran ini kayaknya ya, si Syawal. Iya betul. Kapan kan Mas ke Jawa Tengah?
Wah, saya Suara Senin saya sudah harus aman nggak ya ini ya? sudah harus keluar kota. Kayaknya delay ya. Pas Luki delay nggak suara Bu Wahyu? Aman ya? Cek cek cek. Bunda Bunda suara Bu Wahyu aman tidak? Di saya delay ya, di saya. Aman kok. Tuh, aman, aman, Aman. aman, tuh, aman kok. Oh, oke oke. Di saya berarti sinyalnya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Ibu Wahyu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman se-Indonesia, Bu. Baik. Oke, terima kasih Mas Randy untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun yang kurang ya. Alhamdulillah banyak yang dari Estu nih ya. Entah yang sudah kompeten maupun yang belum kompeten ya. Halo Bu Siti Musyarofah ya. Bener kemarin kita satu ini Bu, satu periode Bu, waktu apa namanya, waktu Ukom ya Bu ya. Alhamdulillah kita kompeten ya Bu ya. Satu kali ujian sudah langsung kompeten. Alhamdulillah ya. Ini juga sedikit banyak karena kita sering berlatih soal ya. Jadi insya Allah kalau dengan berlatih soal nih bisa dengan mudah kita mengerjakan soal-soal yang disajikan oleh ini apa namanya pusat ya. Karena memang kalau soal-soal yang disajikan dalam ujian kompetensi ini memang 100% soal kasus. Nah, di situ nanti kita akan diminta untuk memberi jawaban yang dari analisa dan sebagainya ya. Mungkin saya bisa langsung share screen ya Mas ya untuk sedikit berkenalan ya bagi yang belum kenal mungkin ya. Karena saya yakin tidak semuanya mengenal saya ya. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi ini saya kenalkan. Ibunya ceria jadi ikut semangat ya Bu Bayu. Oke, Bismillah. Semoga nanti sampai akhir di webinar ini ya bisa untuk semangat selalu ya. Jadi nanti kalau misalnya di bulan berikutnya ada bimbel dari MCU, nah nanti kita lihat ya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Siap. Oke, aturannya sederhana ya. Bunda dan kakak-kakak, teman-teman satu Indonesia ya. Tadi kita sudah absen banyak sekali kampus. Jadi jangan, wih kampusku aku masuk. Enggak, ini kampus se-Indonesia banyak sekali di yang bergabung sudah 600 peserta. Jadi aturannya adalah 1 soal 1 menit. Kolom chatnya saya matikan pada saat membaca soal. Nanti 1 menit selesai, saya buka kolom chatnya. Monggo wajib jawab. Wajib ya. Nanti tulis di kolom chatnya C, B, D, E. Kemudian nanti saya berikan sesi untuk kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B. Seperti itu. Silakan, Bu. Oke, betul sekali. Ini nggak ada tips dan triknya nih, udah saya siapkan. Boleh saya bacakan dulu nggak? Boleh, silakan, Ibu. Oke, sebelum ke soal ya. Jadi seperti biasa, saya sekadar sharing ya Bu ya, karena saya juga alhamdulillah kemarin sudah mengikuti ujian kompetensi juga ya, karena saya selesai mengikuti perkuliahan profesi bidan ya di kampus yang tempat saya asal saya juga ya. Dan alhamdulillah satu kali ujian berkat sesekali mengikuti bimbelnya MCU, nggak sesekali nih ya. Jadi emang saya mengikuti bimbelnya MCU ya. Jadi alhamdulillah bisa kompeten dalam satu kali periode ujian ya. Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin teman-teman tidak semuanya mengenal saya ya. Nama saya Simple ya. Saya asalnya dari Wonogiri, Jawa Tengah ya. Kemudian saya lulus bidan di tahun 2006 ya. Kalau misalnya saya terlihat lulus bidan tahun 2023 atau 2020 ini hoax banget ya. Jadi saya lulusnya 2006 ya. Jadi bisa dikira-kira usia saya ya. Usia saya sekitar 20-an tahun ya. Kali dua. Kemudian untuk bidan mendidik saya lulus di tahun 2008, kemudian di tahun 2013 saya lulus S2 Kesehatan dari UNS Surakarta. Lalu saya mengajar sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan saat ini saya sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Profesi Bidan pada Stikes S Utomo Boyolali ya. Kemudian di rumah saya punya home care ya untuk baby and mom treatment ya. Saya kasih nama Askana. Kemudian alhamdulillah Mas Randy dan MCU terima kasih banyak. Wah, saya kemarin di tahun 2024 dapat favorit pertama dong ya. Ini pasti juga dari teman-teman sebelum-sebelumnya ya, alumni MCU yang pernah mengikuti bimbel ya. Seperti tadi udah ada komentar nih ya, insya Allah ceria sampai akhir sehingga bisa memberi semangat yang luar biasa untuk teman-teman se-Indonesia ya.
Kemudian saya aktif di organisasi IBI meskipun sebagai anggota ya untuk menggembira biasanya kalau anggota itu ya ada acara ikut, ada kegiatan ikut alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah saya punya koleksi foto yang kayak RA Kartini ya. Meskipun kalau bedanya kalau RA Kartini lebih terkenal melalui buku dan segala macam ininya ya ternyata memang kalau kita lihat RA Kartini ternyata meninggalnya karena apa teman-teman? Bisa di kalau ketik di kolom chat kalau ada yang tahu. Coba, ada yang tahu nggak RA Kartini meninggalnya karena apa? Dulu karena Ada yang apa? tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Belum ada nih yang tahu, yang jawab nih. Oh, ada Pendarahan yang Atonia tahu. uteri. eh Atonia, kalau atonia uteri. Iya, betul. Preeklamsi atau perdarahan, ayo. Atonia, Atau dia atau pendarahan preeklamsi. atonia. Oke, coba nanti kita lihat bersama-sama lagi ya Bu ya. Sejarahnya memang beliau meninggal karena ini apa namanya? Karena pada masa persalinan ya. Intinya beliau sedang berjuang untuk kesehatan ibu dan anak intinya ya. Ternyata setelah saya ketahui, wah luar biasa ya RA Kartini ini. Alhamdulillah saya dapat punya koleksi ini ya, foto yang pas untuk di hari Kartini ya, di hari Kartini. Di bulan April ini yang sesuai dengan bulan atau ini Kartini ya. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan saya. Ini saya sekilas untuk menyampaikan terkait dengan serba-serbi dalam ujian kompetensi bidan ya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu nih kalau nanti ketika kita ujian kompetensi bidan ini ada 180 soal yang dikerjakan dalam waktu 180 menit. Dan semua soal ini dibentuk dalam kasus baik settingan TPMB, rumah sakit, klinik, bahkan di desa atau komunitas ya. Jadi teman-teman nanti akan disajikan soal kasus dari mulai yang pendek sampai dengan yang panjang ya. Dan ini settingannya beragam, mulai dari TPMB, rumah sakit, klinik maupun desa ya. Kemudian semua lingkup pelayanan kebidanan dikeluarkan dalam ujian kompetensi ini meskipun prosentasenya akan berbeda-beda, berbeda-beda. Mulai dari bayi, balita, prasekolah, remaja, ibu hamil, ibu bersalin sampai dengan ibu nifas, akseptor KB, lansia, atau klimakterium serta kondisi di komunitas dalam hal manajemen itu dikeluarkan semua di dalam soal-soal uji kompetensi. Kemudian ada soal analisa. Jadi kita diminta untuk analisa nih. Ini kasus apa nih? Penata laksanaannya apa? Tidak monoton tentang untuk ini diagnosisnya apa? Tidak. Tetapi kita harus ngapain nih dengan kasus ini? Kalau kita harus ngapain, artinya kita tahu tahu dulu dong. Ini kasus karena apa? Ya, seperti itu. Kemudian ada juga soal yang fokusnya dengan teori. Ini yang membedakan kita dengan Ukom D3 Kebidanan. Kalau Ukom D3 Kebidanan, hampir semuanya ini soal yang berada ini apa namanya memberi kita ini apa namanya memberi kita jawaban yang jawaban yang oh ini diagnosisnya ini. Kemudian penata laksananya ini, kemudian resikonya ini. Tetapi kalau di dalam soal kompetensi bidan, atau yang kelas profesi, yang tingkatan profesi, kita harus kembali lagi ke teori. Kita lihat kasusnya, kemudian teorinya apa. Contoh misalnya di hari ketiga nifas, itu leheanya apa? Padahal kita udah apa ya hari ketiga kan gitu. Makanya di soal-soal profesi bidan kita memang harus kembali lagi coba dengan teorinya kayak apa, prosedurnya kayak apa, seperti itu. Maka dari itu kita wajib selama menjalani apa studi di sarjana kebidanan dan profesi ini kita wajib untuk melakukan mempelajari materi dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting atur waktu dengan baik karena kita hanya punya 1 menit untuk mengerjakan satu soal. 180 harus selesai dalam 180 menit. Saya kemarin sisa waktu 15 menit tok. Ya, karena kebetulan saya mengerjakan soal dengan penuh pertimbangan bola ya. Padahal sudah sering ya pahami struktur soal. Ada kasus, ada pertanyaan, ada pilihan jawaban ya. Jadi waktu kemarin saya memang berusaha untuk menyesuaikan diri untuk mengerjakan soal sesuai dengan tips dan trik yang sering saya berikan ke teman-teman. Tapi ternyata ini apa namanya saya sendiri ketika udah saya coba 1 K 2 ternyata saya banyak isian yang ragu-ragu karena memang jawaban dari questionnya itu hampir semuanya benar tapi kita harus milih yang paling benar.
ya, best of the best bahasanya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berlatih mengerjakan soal. Nah, di sini untuk memahami struktur soal, saya sampaikan, saya kasih warna yang berbeda di sini. Ada kasus, ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Yang pertama kali dibaca ini adalah pertanyaannya, ya. Kalau kata Tukul zaman dulu di empat mata itu pertinyi ini ya. Kalau sekarang pertanyaan. Ini pertanyaan ini kita harus baca terlebih dahulu. Karena dengan ketika kita lihat pertanyaan, kita langsung tahu nih, ini kasus apa. Kemudian yang kedua adalah pilihan jawaban. Dengan kita telah melihat pertanyaannya, kemudian pilihan jawaban, ini akan memudahkan kita, memberi waktu kita, apa namanya, memberikan keleluasaan kita berpikir ya untuk 10 detik pertama berpikir jernih, ini kasus apa, kemudian pilihan jawaban yang mirip-mirip ini akan menggiring kita kepada ini tentang apa ya gitu. Baru kemudian kita baca kasusnya. Dan pastikan semua soal terjawab tanpa terlewatkan. Jadi nanti 180 soal itu semua wajib dijawab tanpa terlewatkan. Harapannya kalau ternyata ada yang mungkin salah ya, kalau misalnya terjawab semua, ya, doa kita adalah keberuntungan. Ya, harapannya ketika kita bisa menjawab semuanya, ada 80, 90 yang melalui keberuntungan kita sehingga itu dianggap benar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jaga kesehatan karena nanti kita di dalam ruangan itu 180 menit 3 jam ya mengerjakan, kita harus fokus meskipun sesuai beberapa penelitian mengatakan fokus kita itu hanya 40 menit sebenarnya. 40 sampai 50 menit ya. Tapi kalau insya Allah kalau kita terbiasa menjaga kesehatan, kemudian kita sering-sering baca, berarti soal insya Allah nanti bisa terkondisikan dengan baik. Kemudian yang tak kalah penting adalah berdoa. Demikian untuk tips dan trik mengerjakan soal ujian kompetensi. Semoga dapat memberikan ini ya, apa namanya, tambahan gambaran ya untuk teman-teman terkait seperti apa sih tip mengerjakan soal hukum itu, seperti itu. Kita bisa langsung ke soal, Mas Randy. Oke, Bunda-Bunda sudah siap untuk melihat soalnya dan untuk menjawab. Ingat ya, wajib jawab ya. Seperti yang tadi disampaikan, tidak boleh ada soal yang terlewat. Begitu juga pada malam hari ini. Sudah siap? Mana suaranya? Siap, Kak. Iya, Ah, Siap ya. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ya. Oke, kita tes untuk soal pertama. Silakan Ibu. Oke, siap. Kita ke soal yang pertama. Ada berapa soal Mas hari ini, Mas? 5 ya? Semua Iya. soal harus terjawab. Jadi silahkan teman-teman menyimak. Kira-kira nanti dari 5 soal ini benar berapa. Yang jelas tidak akan benar 6 ya, Mas ya. Maksimal 5 Hmm. benarnya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Baik, ini adalah soal pertama. Silakan, waktunya 1 menit. 1 menit. Dilihat layarnya ya. Fokus. Dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan fokus. Saya akan buka kolom chat ya, bunda-bunda, kakak-kakak, teman-teman semua yang berada di Zoom, wajib jawab ya. Ini untuk melatih psikologis ya, agar hal seperti ini kalau wajib jawab berarti pada saat hukum juga kita harus diwajibkan untuk jawab. Jadi jangan ada yang menganggap kenapa harus diwajibkan jawab? Ya itu namanya juga dilatih ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat. Masuk ke dalam kolom chat. Jangan dicoret-coret ya kakak-kakak, bunda-bunda. Silakan. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Saya tandain ya. Ini saya tandai saja. Ada yang jawab E. Waduh. Ada yang B. Ada yang C. Nggak ada C. C nggak ada. Ada C. Wah, ini teman-teman gado-gado ya. Kakak-kakak semuanya. Kalau soal pertama gado-gado itu wajar, Mas. Nanti berikut-berikutnya harus
sama ya Mas ya. Harus sama ya. Harapannya sih begitu ya. Kan masih pemanasan nih. Jadi kalau gaduh-gaduh masih aman kan gitu. Banyakan mana nih? D? Banyak D? D. D banyakan D. Oke, Oke. silakan yang mau memberikan tanggapan. Kenapa jawabannya D? Boleh banget sebutin nama kampusnya ya. Kak Intan, silakan dari kampus mana Kak Intan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya, Mas Randy dan Ibu dan menurut saya Oke. jawabannya itu D, kompres hangat. Key poinnya adalah kram pada perut. Jadi kita fokus pada keluhan pasiennya gitu. Itu mungkin. Assalamualaikum. Dari kampus mana Kak Intan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Intan dari kampus mana Kak Intan tuh? Tadi tidak di ini ya. Coba Kak Intan dari kampus mana? Harus dikenalin lah. Dari Umada Cirebon, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Wih, mantap Bu Tonasi. Muhammadiyah Iya Cirebon. betul. Oh, Mm-mm. mahasiswanya Broto Buton Nasih ya. Salah Ya satu Bu dosen Ya. juga Tonasi, tuh Bu di Wiwin. NCU ya. Iya. Iya. Ya. Wah, Mas Randy Wah, lebih kenal dengan teman-teman saya dosen di kenal semua Ibu. Mada. Wah, keren. Ya, oke. Terima kasih Kaitan ya. Luar biasa dari Muhammadiyah Cirebon. Sudah diwakilkan ya tadi ya untuk jawaban dari Kak Intan. Ya, yang sama sudah diwakilkan. Sekarang kita bahas dulu ya biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Karena soal pertama kan ya tidak boleh terlalu lama juga. Silakan Bu Ayu, Oke. kira-kira jawabannya apa Bu? Siap. Yes. Kita lanjut lihat ke jawabannya. Ya, tadi jawaban Mbak Intan benar. Ya, kata kunci. Seperti biasa, seperti ini, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwasanya kalau kita mengerjakan soal hukum, yang pertama kali kita baca adalah konseling yang tepat. Kemudian setelah konseling yang tepat, kita lihat opsinya. Nutrisi, pola aktivitas, kurangi depresi, kompres hangat, pemeriksaan lanjutan. Nah ya, kemudian keywordnya tadi sudah sampaikan dan tepat sekali ya oleh ini apa namanya oleh Mbak Intan ya dari Umada tadi bahwasanya nyeri serta kram pada perut dan ini sedang head di hari kedua ya. Jadi kenapa tidak nutrisi? Kenapa tidak pola aktivitas? Kenapa tidak pola kurangi depresi atau pemeriksaan lanjutan? Di sini tidak ada keyword yang bisa mengarah ke sana. Ya, nutrisi apakah nggak penting, Bu? Penting. Tetapi di sini yang paling tepat seperti tadi disampaikan oleh Mbak Intan, nyerinya ini loh harus diatasi lah. Untuk mengatasi nyeri adalah dengan cara kompres hangat. Nih penjelasannya. Ya, ada tambahan penjelasan. Ini kalau pertanyaannya diganti diagnosis yang tepat adalah, nah ya, ini. Kemudian berasal dari kram rahim saat proses menstruasi ya, ini apa namanya sedikit penjelasan tentang dysmenorrhea ya, sehingga bisa menjadi bahan ini apa namanya baca lah untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi jelas sekali sedang haid, kemudian mengeluhkan nyeri serta kram pada perut. Selamat ya buat yang benar ya. Ingat, tadi yang benar banyak, yang salah juga banyak ya. Hmm, kalau salah gimana Mas Reni? It's okay ya, nggak apa-apa. Ya, namanya juga baru belajar ya. Soal satu kita ingat, tapi kita juga nggak boleh larut ya. Kita lanjut ke soal nomor dua. Saya minta lebih fokus ya, lebih fokus dan juga tenang untuk menjawab. Jangan buru-buru dan jangan pernah ikut-ikutan temen ya. Betul sekali. Lanjut soal nomor dua. Fokus. Ini adalah soal nomor dua, bunda-bunda. Saya matikan kolom chatnya dulu. Silakan 1 menit dari sekarang. Fokus dan diperhatikan lead in dan juga V-net-nya. Silakan.
Oke. Waktunya tersisa sebentar lagi ya kakak-kakak, bunda-bunda ya. Masuk ke dalam kolom chat, buka kolom chatnya ya. Jangan dicoret-coret, jangan pencet-pencet layar. Bukan pencet layar kakak-kakak ya, tapi masuk kolom chat. 3, 2, 1. Jawaban bunda-bunda dan kakak-kakak apakah itu? Let's go kita cek. Mana nih? Oh, tuh A, dia. C, D, A, C, D, A, C, A, B. D. Ada B, yang B, oke. ada. Ada yang C, ada yang B, ada Aduh, yang D. Oke, B, gak boleh nih. A, A, B. Kenapa masih beda-beda lagi ya? Makin panas tapi malah makin beda-beda nih. Iya. Tadi Ini dari soal yang sangat mudah sekali loh ini. Sangat mudah. Dan ini sering keluar. yes. Coba sekarang tadi Cirebon udah berarti saya pengen per provinsi ya. Teman-teman jangan tersinggung, saya pengen per provinsi untuk siapa yang menjawab. Tadi Jawa Barat sudah diwakilkan oleh teman-teman Cirebon. Sekarang provinsi lain. Jawabannya apa? Boleh resen. Ini ada yang resen. Oke, ini dia. Di sini yang resen. Sebentar, mau saya kenapa mati ya? Kak Lisa, Kak Lisa, dari kampus apa kakak? Silakan kakak. Izin sebelumnya terima kasih Tes, tes, tes. kesempatannya, Bang. Perkenalkan Lisa dari kampus Universitas Mercu Jaya Padang. Hmm. Oh, dari Padang, Sumatera Barat. Iya, iya Kampus apa Apa sih? Sumatera nih Barat. jawabannya nih? Apa nih jawabannya? Jawabannya A, Apa nih? posisi Kneches. Ini Ces. Oke. Iya, Alasannya? alasannya karena di sini ada kata kunci bagian terbawah teraba bulat, lunak, dan tidak melinting, berarti itu bokong. Jadi, ibunya disarankan untuk posisi Kneches seperti bersujud, diharapkan agar posisi bayinya berputar, jadi kepalanya jadi mengarah ke bawah. Begitu, Bang. Terima kasih. Yang jawabannya A sudah diwakilkan ya. Berarti ya dari teman-teman dari Padang. Terima kasih apa teman-teman dari Mercu Bakti Padang. Salam untuk Bu Dewi Syarif, ada Mercu Bu Gina. Bakti. Ya, itu luar biasa ya. Kampus saya punya kenalan banyak tuh di sana tuh, Bu. Ya. Oh, iya iya iya. Sip, keren. Se-Indonesia Lanjut pokoknya ya Mas ya. Randy ya. Alhamdulillah. Lanjut kita cek ya yang jawabannya beda. Ada nggak yang mau memberikan argumen berbeda dari jawaban selain A? Selain A, boleh resen. Kalau jawabannya A, nggak usah resen. Resen, Kak. Jangan. Mas Randy, ini saya mikrofonnya nggak bisa nyala. Saya matikan sengaja ya. Silakan, Kak Umul. Jawabannya apa, Kakak? Kak Umul? Sama A Kak jawabnya. Oh, sama. Oke ya, Ya. kalau dari Poltekkes Tasikmalaya. Ya. Oke. Oke. Jawabannya banyak A berarti nih, Bu. Tapi tadi kita lihat ada beraneka ragam. Kira-kira salah berjamaah atau benar berjamaah? Silakan Ibu Wahyu. Oke, baik ya. Tadi jawabannya cukup beragam. Ada yang A, ada yang B, ada yang D juga nggak kalah banyak ya. Jadi di sini kita lihat dulu kuncinya. Apa kuncinya? Yes, kok kunci jawabannya adalah posisi Kniches. Ini posisinya ya. Di layar teman-teman pasti bisa lihat ya. Di mana Kniches. Keren, keren, keren. Kni itu lutut, chest itu dada. Jadi antara kni dan chest, dada dan lutut ini jaraknya apa namanya? Berdekatan. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya hukum alam nih atau hukum gravitasi yang akan memfasilitasi posisi janin di dalam uterus, bokong ini akan menempati ruang yang lebih luas. Nah, ruang yang lebih luas ketika posisi seperti ini di mana? Di di fundus. Sehingga ketika tadi waktu masih posisinya kepala di atas, harapannya ketika diposisikan seperti ini, bokong akan menempati ruang yang lebih luas di bagian perut. Kata kuncinya apa? Sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Merasa penuh di daerah perut sebelah atas. Ini yang paling ini kelihatan sekali nih ya. Jadi ketika dalam sebuah ini apa namanya dalam
dalam kasus ini yang paling kelihatan adalah merasa penuh di daerah perut sebelah atas. Ini pernah terjadi pada saya ya, dulu waktu kehamilan pertama itu juga pernah kepalanya ada di atas. Jadi ketika posisi duduk itu di bawah diafragma ini keras sekali. Ya, saya sampai nafas itu ya seperti ini, sesak, nggak sesak sih, cuma rasanya nggak bisa nafas nafas panjang ya, karena itu tadi ternyata setelah di USG ada kepala di bagian fundus. Kemudian yaudah saya seperti ini. Berapa lama Bu posisi seperti ini tuh secapeknya? Bisa 10 menit, 20 menit, 30 menit. Kalau zaman dulu tahun 2007 ya, saya melakukannya sambil teleponan yang gratisan satu zaman dulu. Nah, ini masih ada yang nggak ini yang punya pengalaman telepon satu jam gratis dengan memaketkan data zaman salah satu ini apa namanya salah satu apa namanya SIM card dulu ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya melakukan posisi kini chest secapeknya. Kalau belum capek, belum. Dan ketika kembali lagi seminggu atau 10 hari berikutnya, nggak sampai 2 minggu ya, kembali USG lagi, dokternya kaget. Kok bisa, Bu? Padahal kita udah rencana mau SC. Waktu itu udah usia 30 minggu, saya udah berencana untuk 32, maaf, 32 minggu, saya udah direncanakan dokter untuk USG. Dan Alhamdulillah aman dengan BCS ya. Jadi teman-teman kalau ada kasus-kasus seperti ini, jelas jawabannya adalah posisi kelicet. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Semoga bisa diterima ya. Luar biasa ya. Saya yang lelaki juga akhirnya paham ya Bu ya, Yes. terkait posisi tersebut ya. Luar biasa ya. Kalau misalkan eh, palanya di atas, itu sakit banget pasti ya jadi seorang ibu ya. Nggak kebayang ya. Luar Nggak biasa, nyaman luar duduk biasa. Mas Randy. Iya Nggak nggak nyaman. nyaman. Duduk seperti ini tuh rasanya di sini kayak ada yang ganjel dan keras banget gitu. Oke, Oke, baik ya. kita lanjut Selamat ya buat ke soal Bunda-bunda ketiga. dan teman-teman yang benar ya. Ini saya mau menyampaikan informasi terkait tryout ya. Tadi ada yang bertanya, Mas Randy, katanya ada free tryout ya. Nanti kita adakan setelah kegiatan Zoom ini. Ya, tryoutnya untuk soalnya saya masih rahasiakan. Ini tryout secara free ya. Nggak usah khawatir, soalnya bagus-bagus banget ya karena sudah direview juga. Saya bahasanya YTTA yang review, yang tahu-tahu aja, intinya toko besar di Yes. bidan ya. Iya Jadi pasti dong ya. Tapi soal ya yang perlu disampaikan nih tidak yang keluar tuh yang seperti ini pasti persis plek enggak, persis karena nanti enggak karena kita kan kisi-kisi. update ya Mas ya. Iya. Jadi jangan kira, oh nanti Betul. ada tryout dari MCU, soalnya keluarnya pasti yang ini. Enggak, sekali Oh lagi enggak enggak. gitu. Enggak bakal Bukan, bukan keluar seperti malah. itu. Ya nanti di Tapi ya sesi itu akhir. paling tidak tadi seperti tadi sampaikan di depan ya Mas ya, semakin banyak berlatih soal, semakin Hmm, mudah mengerjakan soal-soalnya, gitu siap. ya. Oke, ingat ya, abis Zoom ya, yang gak gabung ke dalam grup nggak bakal dapat. Mas, kalau misalkan saya share ke grup angkatan, TO-nya boleh nggak? Tidak boleh, nanti dia nggak dapat nilainya. Ya, jadi harus tergabung ke dalam grup seperti itu. Penjelasannya sederhana ya tadi ya. Kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Sudah dua soal. Nomor 3 harusnya mempertahankan kemenangan. Ya, karena 180 soal ya di Kayak UKM tuh ya. perang. Kalau kalah, ya sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Tapi saya percaya harus benar semua 750 orang ini. 1 menit dimulai dari sekarang. Fokus. Let's go. Ayo, jawabannya apa? Ya,
Masuk ke dalam kolom chat, bunda-bunda. 3, 2, 1. Harus benar. Let's go. Jawabannya apa ya? Wih, udah ada yang jawab. Jawab. Yang nggak jawab. Wih, ini baru, Bu. Paling banyak. Paling banyak. Karena ini serentak ya. Ada yang C juga, ada yang A juga. Tadi sudah A, dari Padang, C, Sumatera E, apa lagi tuh? Barat. Coba di provinsi lain, Jawa Barat juga A, sudah. C, E. Kak Fahira. Fahira dari kampus mana Kak Fahira? Kak Fahira, Poltekkes mana Kak Fahira? Kak Fahira. Kak Fahira. Oke, saya skip ya Kak Fahira ya. Kak Septiani. Kak Septiani. Banyuasin Palembang nih. Iya, ya Dari kampus Kak, mana Kak? dari Al Suaiba Palembang, Oke, Sumatera jawabannya apa Selatan. Kak? Jawabannya tidak terjadi perdarahan pasca persalinan atau bisa dibilang atonia uteri. Alasannya. Karena yang ditanyakan tujuan bidan melakukan tindakan seperti melakukan masase uterus. Oke, tujuan bidan ya. Bukan pada masa uterus. Berarti tidak terjadi perdarahan. Pertanyaan saya, Kak. Boleh ya, kan Ya, saya lelaki. boleh. Kenapa tidak ASI banyak, Kak? Eh, ASI banyak karena yang ditanyakan itu tujuan tindakan yang Tindakan. dilakukan pada kasus. Oke, Tidak tidak masuk. melakukan Satu lagi, Kak. Kenapa tidak menghindari retensio plasenta, Kak? Kan bisa karena saja. karena plasentanya sudah lahir, Kak. Oh, Lahir sudah lengkap. lahir. Hmm. Oke. Terjawab ya, yang E ya. Jadi jangan raise hand lagi. Oke, terima kasih kakak, teman-teman dari Palembang. Ya, kompeten 100% ya. Amin. Seru ya, malam ini seru banget. Keren, Seru Palembang. banget, malam ini seru banget. Ya, seru banget, positif banget ya. Keren, keren, keren. Apakah Oke. benar semua nih, Bu? Jawabannya. Atau Iya, karena ada salah yang A, semua? ada yang C. Tadi disampaikan bener ya. Apa namanya? Ada yang A, ada yang C. Kita lihat dulu lah kuncinya ya. Kita lihat jawabannya yang benar adalah tepuk tangan dulu untuk ibu siapa tadi? Septiana. Nah, lupa kan? Oke, Mbak Septiana ya. Pasti lahirnya bulan September ya. Nah, saya tahu tuh ya. Nanti kalau nggak antara tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh pasti salah satu tanggal ya. Ini Mbak Septiana dilahirkan. Oke, tadi, nah ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa soal ujian kompetensi yang di profesi ya. Kita kembali pada teori ya. Ini loh, ada tujuan tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut. Nah, kita harus lihat nih, bidan ngapain kan gitu ya. Tindakannya ngapain ya Bu Bidan ya? Oh, ternyata Bu Bidan sedang melakukan masase uterus. Ini di kala berapa? Oh, di kala 3. Artinya apa? Tujuan tindakan masase uterus di kala 3 itu untuk mencegah terjadinya perdarahan. Ya, jadi begitu plasenta lahir lengkap ya, kemudian langsung lakukan masase. Mak 3 masih ingat ya? Oksi, PTT, masase. Jadi ketika oksi sudah masuk, kemudian kita PTT lancar, mudah, plasenta lahir lengkap, kemudian kita langsung melakukan masase. Tujuannya apa? Untuk tidak terjadi perdarahan. Kalau sudah tidak jelas, sudah kontraksi aman, baru kita cek eh, apa itu namanya plasenta lengkap. Setelah plasenta lengkap, kemudian cek ini apa namanya perineum, ada robekan atau tidak. Seperti itu ya penjelasannya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Septiana tadi. Kenapa tidak ASI banyak? Ya, karena tadi dijelaskan Mbak Septiana. Tidak, karena ini yang dilakukan adalah masase uterus, bukan masase payudara. Kemudian kenapa tidak menghindari risiko retensi plasenta? Sudah jelas di sini plasentanya lahir lengkap. Kenapa tidak untuk mencegah perineum utuh? Ini kita lakukan kalau kita sedang di kala 2 ya. Kemudian mencegah terjadi partus lama, ini juga kita lakukan di
kalah 2. Seperti itu penjelasannya. Tepuk Luar tangan biasa. untuk teman-teman yang sudah Tepuk banyak tangan benernya. semuanya yang sudah benar. Ya, Luar biasa ya. Tapi jangan terlalu dirayakan, apalagi bukan. sampai pesta Luar biasa. porang. Ya, karena nanti rayakannya Sampai pada saat wisuda. loncat-loncat ya, nggak perlu Iya. sampai loncat-loncat ya. Nomor 3 benar. Santai. Betul Nanti sekali. aja. Ucap janji Pas ya. pas udah kompeten baru kita rayakan bareng-bareng. Termasuk saya kalau diundang juga boleh ya. Jadi kalau misalnya wisuda, Mas Randy datang ya ke acara wisuda saya, boleh. Kalau saya di kota Bunda-Bunda semuanya ya. Baik, hampir setiap minggu nih Bu, bahkan setiap hari dah kalau saya sebut ada aja mahasiswi atau bunda-bunda, kakak-kakak ya, bukan cuma bidan aja, perawat juga ada ya, dosen-dosennya juga sama chatting ya ke saya atau Wapri. Mas Randy kapan uji kompetensinya? Mas Randy kapan uji kompetensinya? Mas kapan aku ikut UKOM? Sebenarnya UKOM itu dari tahun ke tahun bulannya tidak bisa berubah signifikan, tapi paling paling dasar mendekati ya teman-teman semua. Jadi yang akan keluar yaitu periode kedua. Ya, saya tidak bisa memprediksi karena saya juga bukan orang UKOM, saya juga bukan berasal dari dosen kesehatan, saya hanyalah anak muda yang menjadi lembaga untuk memberikan keberkahan, membantu memberikan jembatan untuk bunda-bunda dan kakak-kakak. Ya, kembali lagi kita akan bahas terkait soal-soal yang sudah berjalan. Ya, kemarin itu sudah ada ya teman-teman yang sudah lulus. Coba dong, mana teman-teman di sini yang kemarin ikut UKOM yang sudah lulus, alumni-alumni MCU, coba mana suaranya? Tes, tes, tes. Kasih dong kebanggaannya ke 700 orang. Mana? Ada nggak? Tes, tes, tes. Halo, dari mana nih? Kita sharing-sharing ya. Dari mana? Kampus apa? Kampus beradab, Mas. Bisa ada. Wih, alhamdulillah ya. Lega nggak? Kakak-kakak lega nggak? Lega. Lega ya, lega banget ya. Saya selalu bilang di kelas bimbingan MCU ya, kalau bunda-bunda dan kakak-kakak mau pengen jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, mau jadi reseller, mau jadi toko emas, mau punya usaha baju, boleh-boleh banget ya. Tapi di tahun ini, pada saat kita punya ujian terbesar yaitu uji kompetensi, investasi terbaik adalah pikiran, analisa soal. Ya, jadi kalau kita pengen hebat, nanti setelah UKOM aja dulu. Lulus aja dulu, ya Bun ya. Kalau sudah lulus, bunda-bunda boleh nih lanjutin usaha. Mau jadi, aku mau punya toko emas, soalnya emas lagi hebat. Aku pengen punya toko baju, soalnya baju lagi banyak yang beli. Boleh Bun, boleh banget. Ya, sampaikan aja ke WA ke saya. Mas Randy, aku punya toko emas habis kompeten nanti. Boleh, saya senang, saya bantu doain. Tapi kan harus yang dihadapin adalah uji kompetensinya dulu. Kompeten atau tidak kompeten adalah tergantung dari kita sendiri. Tidak ada dosen di kampus kita yang bisa menjamin kita kompeten loh. Ya Bun ya, nggak ada. Kakak-kakak D3 nih, adik-adik, nggak ada. Ya, uji kompetensi itu seorang diri, tidak kenal sahabat, tidak kenal saudara. Kita yang menentukan jalur kita, kemenangan kita, dan analisa kita yang bisa kita percaya. Ada 3 jam yang akan kita hadapi. 1 jam pertama itu penuh kejutan. 2 jam berikutnya itu penuh tantangan. Karena apa? Otak kita sudah dikuras di 1 jam pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit mahasiswa yang mau ikut UKOM itu tidak bisa tidur. Coba yang pernah ikut UKOM, yang kemarin ikut UKOM, ada gak sih rasa-rasa kayak nggak bisa tidur, kayak deg-degan pengen cepet-cepet besok, atau deg-degan bahwa besok akan UKOM? Ada nggak? Coba. Ada. Ada tuh. Ya, saya bicara bukan omong kosong ya Bunda Kakak dan Kakak-kakak. Saya sebagai adik, anggap saja saya sebagai sahabat 700 peserta ini. Kita punya ikatan, bukan ikatan darah, bukan ikatan sesuatu yang bisa dipastikan kita selalu bersama, tapi punya ikatan yang punya impian yang sama. Apa itu? Ya udah 2025 kita lulus aja dulu. Ya, kalau bisa bareng-bareng lulusnya. Foto bersama sama suami, foto bersama sama pacar, atau yang mau tunangan pada saat wisuda, boleh, silakan teman-teman D3 ya.
Tapi tantangan terbesarnya pada saat di bulan ini dan juga bulan depan. Ya, oleh karena itu bulan Mei saya sudah mempersiapkan dosen-dosen untuk mengajar kakak-kakak semua. Ya, di dalam kegiatan bimbingan Mahakarya Citra Utama. Ya, yang pertama, ketika saya bahas bimbingan, jangan pernah berpikir bahwa saya di sini mempromosikan MCU. Saya GM. Ya, saya tidak memaksa bunda-bunda dan kakak-kakak ikut, tapi saya berpegang tangan. Ayo pegang tangan saya. Ini bukan beli barang loh. Ini bukan beli jam Rolex, lipstick eh, mewah, bukan beli make up mewah, tapi ini investasi yang terbaik, yaitu investasi pikiran, analisa kita terhadap soal. Ya, jadi ayo saya ngundang. Link pendaftaran bimbingan akan di-share ke grup kolom chat. Bunda-bunda, kakak-kakak boleh klik linknya gratis, klik linknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut kepercayaan agama masing-masing selalu diajarkan cara memulai sesuatu. Randy Himansyah diisi sesuai dengan nama asli. Asal institusi boleh Stikes S2 Utomo, boleh Poltekkes Tasik, boleh tadi ada dari Palembang, tadi ada dari Maluku. Bismillah. Kalau kalian sudah memulai langkah ini, berarti sudah ada di dalam diri kepercayaan bahwa ini niat saya belajar. Ya, program studinya apa? Kak Randy, aku D3, Kak. Kak, Mas Randy, Bunda profesi tahu? Boleh klik. Kan ini beda ya. Tanggal pelaksanaan UKOM-nya kapan? Belum tahu nih. Kalau yang belum tahu, other. Jangan pernah berpikir UKOM masih lama. Jangan pernah berpikir UKOM itu nanti aja. Tapi yang terpenting langkah hari ini apa yang udah dilakukan. Ya. Klik aja periode 2. Kalau yang belum ikut UKOM ya, D3 periode 2 klik. Ya. Tapi Kak kalau nanti periode 3 nggak apa-apa. Enggak, ini cuma sebatas ngisi aja kok. Ya. Nomor WhatsApp. Sejauh ini ada nggak di antara bunda-bunda yang pernah ikut bimbingan MCU dari bulan Januari? Sebelum saya lanjut, mana suaranya? Ada nggak? Coba. Ada. Ada ya? Oke, Ya. sebatas nanya aja ya, Bun ya. Saya takutnya kalau nanti saya tektokan, dikira saya mau promosi. Enggak, saya bergandeng tangan aja deh. Kalau kompeten Mas Reddy dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bun yang kompeten saya minta bakso nggak? Coba yang kompeten kemarin. Saya ada minta duit nggak? Minta bakso deh. Ada nggak, Bun? Tidak, Mas. Minta oleh-oleh nggak saya? Tidak, Mas. Tidak. Saya tidak minta apapun. Saya minta Bunda foto cantik aja deh pas wisuda. Yang D3 foto aja yang cakep pas wisuda. Ya, saya cuma minta itu. Ya, tolong diwujudin kita lulus bareng-bareng. Habis itu setelah ketik WhatsApp, pernah nggak ikut MCU? Tidak pernah, Kak. Sudah pernah. Nah, ini pengajarnya. Kelihatan nggak di layar? Izin, saya nyalakan dulu mikrofonnya. Kelihatan nggak? Udah, Mas. Kelihatan, Bang. Kelihatan, Mas. Kak, kalau kita bimbingan di MCU siapa yang mengajar? Nanti yang ngajar tidak jelas, yang ngajar nggak bagus. Kata siapa? Itu namanya sudah ada, nama lengkapnya. Kampusnya sudah kelihatan logonya di sini nih, tuh. Kampusnya berasal dari mana? Urutan tinggal diurutin aja. Oh, ini berarti sini, ini berarti ini. Ini sudah dipilih. Mulainya kapankah? Tanggal 5 bulan Mei sampai tanggal 30. Ini adalah dosen-dosen se-Indonesia. Kak, aku mau ikut dong. Kalau ikut boleh gak? Boleh. Kak, kalau misalkan UKOM harus bimbingan dengan dosen luar ya? Saya bilang iya. Ini di record ya. Ini juga live di Instagram. Saya bilang iya. Kenapa? Karena dosen di kampus kalian gak cukup. Dosen di kampus kalian tidak cukup. Cari referensi di luar sana. Dari Aceh. Oh, ada di Aceh. Ikut yang Aceh. Ada di Kalimantan. Ikut di Kalimantan. Ada di Sulawesi. Ikut di Sulawesi. Nah, ini sudah semuanya. Ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi. Ya bahkan Kalimantan. Tuh. Samarinda sudah ada.
Ya, Kak, bayarnya berapa? Saya tanya dulu deh. Kalian mau tuh saya tutup poin atau saya jelaskan ulang? Atau saya jelaskan lebih panjang? Mau tutup poin atau saya jelaskan panjang? To the Bunda-bunda. point. Tutup poin aja ya. The point. Nah, ini lebih seru kan? Saya kembalikan ke peserta. Harganya adalah 199.000. Saya jelaskan 199.000 Bapak, Bapak, enggak ada Bapak ya, saya Bapak. Ibu bunda dapat apa saja? Yang pertama, 20 kali pertemuan. Bunda-bunda 199.000 nggak perlu bayar apa-apa lagi. Izin sama suami dibolehin nggak? Dibolehin. Izin sama orang tua. Yang D3 izin sama orang tua. Sekarang malam ini. Maaf Pak, tolong bayarin dong. Apa nak? 199.000. Ini ada bimbingan, aku mau ukom. Ya, yang bunda-bunda jangan ragu mengeluarkan uang segitu. Itu nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, sehabis itu dipilih kelas paling bawah, Bun. Nih, paling bawah. Potong kenapa 199.000? Karena dipotong 20.000. Jadi seluruh kelas ini dipotong 20.000. Khusus kelas ini ya. 219 dipotong 20.000. Bunda-bunda tinggal membayar 199.000 Senin sampai Jumat jam 19.15. Pendaftaran terakhir 27 April. Dan ini kelas bidan khusus untuk 50 orang saja. Nomor rekeningnya ini dia. Saya minta bunda-bunda screenshot sekarang karena saya mau lanjut soal. Bisa lihat? Ya, Pang. Kelihatan? Ya, Pang motor kan nenek kan mesti daftar habis. Screenshotin ya. Pengajarnya dari Aceh sampai Papua ya. Ada yang nanya ke saya itu. Udah di screenshot kakak-kakak, bunda-bunda? Nomor rekeningnya? Nomor rekening dulu aja deh. Soalnya kalau kalian bunda-bunda kakak-kakak udah bayar, tinggal kirim buktinya nanti di-invite. Nomor Sudah? WA-nya, Pak? Ini dia nomor WA-nya. Saya sarankan pilih salah satu aja. Mau Mas Faldi, Mas Adi, Mas Luki, Mas Kufron, Mas Karim juga boleh. Diketik. Atau screenshot dulu boleh ya. Oke, sekarang saya sembari isi screenshot. Bunda-bunda yang alumni MCU biasa kirim bukti transfer kemana? Yang dulu alumni. Mas Luki. Mas Luki. Ada lagi yang lain? Saya. Jadi teman-teman. Ke Mas mana? Mas Gufron. Ini alumni ya, kakak-kakak ya, yang udah kompeten loh, yang udah kompeten, bukan yang belum. Ini Saya Mas Kemana? Luki. Mas Luki. Waduh, Saya tuh ikutin Luki. aja rekomendasi dari alumni ya. Karena mereka semuanya aktif. Cuma mereka alumni-alumni itu bunda-bunda kakak-kakak punya bestinya sendiri. Ya, silakan. Tuh, yang nggak ikut nanti gimana kalau nggak kompeten? Itu tadi ada yang nanya. Nah ya, kalau sudah, ini asal aja kalian dapatnya dari webinar, habis itu submit, kirim bukti transfernya, nanti akan di-invite ke grup masing-masing. Di akhir saya akan jelaskan tryout, saya akan jelaskan bimbingan Transfernya kembali. kapan, Kita Mas? maksimal tanggal 27 malam ini boleh, malam ini saja Bun. 27. Ya, kalau malam ini langsung di-invite. Ya, kakak-kakak Pilihannya yang pakai. Kalau kelas Apa? sesuai kita aja pilihannya ya. Iya, kalau boleh syarat ya Bun, yang terakhir karena Yang mana? tryoutnya CBT. Yang Ada TO, yang yang terakhir. lain nggak ada yang TO. 199 ya, paling mahal 199. Ini dipotong 20.000. Dipotong Oh. 20.000. Yang kelas akselerasi berarti ya pilihnya. Iya. Wih, udah ada yang daftar tuh. Selamat ya Kak. Kita ketemu ya hari tanggal 5. Yang lain jangan sampai tidak. Hanya 50 orang. Oke, Bu. Kita lanjut Ibu. Ketemu malam di Papua. Udah ada yang di Papua soalnya. Oke deh, iya. By the way, saya lagi di Jogja loh ini Mas Randy. Wah, kode Saya ke lagi saya sama Bu nih. Vicky. Ada Bu Vicky-nya. Maksudnya kalau di kampus, kalau sekarang nggak ada Bu Oh. Vicky. Itu tadi ada Bu Vicky Sehari-hari ngajar saya ya. sama Bu Vicky terus ya. Nanti tak tunjukin ke ini apa namanya ke Bu Vicky. Kalau tadi malam saya ketemu Mas Randy gitu ya. Wah, saya kalau ke Jogja Bu nggak pernah nggak melewati kampus Guna Bangsa, nggak pernah. Oh Selalu iya, pasti meskipun kelewati ya.
ngelewatin meskipun misalkan cuma jadi rest area ya, biasanya rest area karena saya biasanya lanjut ke Gombong kan, ke Purwokerto. Mm-mm. Itu Mm-mm. kalau Jogja harus ke Guna Bangsa. Ring Road Oh, langsung oke Guna Bangsa. deh, nanti mampir lagi Kuda Bangsa ya. Oke ya, jadi tadi wah keren sekali ya dari Mas Randy ya. Jadi kayaknya nih udah pada langsung daftar nih. Kalau enggak sekarang mau kapan lagi? Apalagi nih kayaknya kelasnya kelas ini ya, kelas terbatas hanya 50 Iya, orang hanya saja ya Mas Randy ya. 50 Bu. Karena ini Wah, Masya dibimbingnya Allah, sama efektif nih. dosen-dosen rame, ini dosennya rame. Iya, Fotonya betul tumben sekali. rame Ramai ya. sekali. Bakal ketemu Bu Wahyu nggak? Surprise dong ya. Iya. Surprise dong ya. Ya, jadi monggo teman-teman yang sekiranya pengen satu kali ujian kompeten seperti Bu Wahyu dan teman-teman ya, ini bisa mengikuti bimbel MCU ya yang tidak diragukan lagi. Tadi disampaikan ya benar sekali ya. Jadi teman-teman yang ada di MCU ini adalah teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan pembuatan soal untuk UKOM. Ya, jadi sudah terbiasa mengerjakan soal UKOM, review dan sebagainya. Jadi soal-soal kami ini kami sharekan ke teman-teman ini adalah soal-soal yang memang biasa keluar tetapi memang mirip-mirip. Jadi nggak ini ya, nggak sama ya. Jangan dikatakan oh ada yang beda. Nggak gitu. Kalau nanti benar-benar sama plek, nanti saya diingatkan, saya ditegur dari atasan ya. Jadi nggak boleh kalau sama plek ya. Kalau mirip-mirip oke lah ya. Seperti itu. Jadi monggo tidak perlu ragu lagi sambil kita masuk ke soal selanjutnya sambil mendaftarkan diri di soal ini apa namanya di ini apa namanya di MCU ya. Oke, Soal nomor 4 siap. ya. Bentar, ini tadi yang tiga ya teman-teman ya. Di belakang masih ada penjelasannya. Oke, kita ke soal nomor 4. 600 peserta ya, turun 90 sepertinya. Turun 70 sampai 90 orang kayaknya. Iya, Sekitaran segitu ya turun. 90 Mas. Mungkin karena Ya, sinyal. Biasanya mencapai 1K 1K. ya Mas ya. Biasa per periode Bu, kalau udah mau deket UKOM. Mau Iya, deket aja. betul sekali. Atau Mm-mm. agendanya sudah keluar, mereka baru kalang kabut. Nggak boleh kayak gitu ya Bunda, kakak-kakak ya. Udah mau deket baru Iya. nyari-nyari MCU. Nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak bisa itu. Takut. Ya, kalau mau UKOM mendingan santai. Belajarnya dari sekarang. 1 menit satu soal, seorang perempuan umur 28 tahun. Ingat, satu soal 1 menit dimulai dari sekarang. Fokus dulu. Habis kegiatan ini kita bahas TO, baru bahas bimbel ya. Fokus dulu. Kita belajar dulu ya, Bud, kakak. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya akan buka kolom chatnya. Ini ada yang WA. Mas Randy, saya sudah transfer. Wih, ya Allah. Tenang, tenang. Ya, kebagian kok. Gak usah buru-buru, kan belum selesai. Ya kali aja nanti kalau ini selesai terus sudah 50 ditutup lah yuk. Kacau teman-teman Mas. Nanti buka kelas yang lain harusnya kalau gitu Mas. Nah, ini Aman, masalahnya aman. yang lain teman-teman nggak bisa belajar kalau cuma 50. Dibuka lagi kelasnya Mas. Ya sudah, Wah, saya 100 minta deh. ini ke MCU nih. 100 Iyalah, ya. kalau Tuh enggak ya. ya betul, karena ini bermanfaat sekali loh, Mas. Jadi jangan sampai Soalnya dilewatkan oleh soalnya teman-teman ada atau ada ada kampus yang udah nitip, Bu. oh gitu ya, Iya. luar biasa. Sampai dibela-belain kayak begitu loh, keren loh ya. Alhamdulillah nih kalau ada yang sampai seperti itu, berarti memang peduli sekali untuk mahasiswanya Iya, ya. ada kampus yang Keren. udah nitip. Jadi kita takutnya Mm-mm. terlalu penuh. Bunda-bunda Malah 100 kurang ya. Boleh efektif deh. ya Ini dari Mas. 600 berarti 500 orang nggak kebagian. Jadi dari 600 500 orang tidak kebagian. Silakan ya setelah kegiatan ini minta ke orang tua untuk teman-teman di adik-adik D3, insya Allah berkah. Saya percaya banget itu doa. Karena ini bukan investasi beli-beli barang ya. Ini dosen yang ngajar loh. Ilmu. Senin sampai Jumat jam 7 malam. Oke, kita lanjut. Kolom chat saya buka. Jawabannya apa kira-kira nih? Let's go, yuk.
D, 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 C, B. B, D, C, B. E, Ada E? D, B, E, C, Oh, ada E ya. D, C, D, B, B, E, C. E. Yang tidak ada yang A nih kayaknya. A, tidak ada. Tidak ada A. Dan semakin ke sini, ini soal nomor 4 nih harusnya semakin berjamaah kok. Sama semua jawabannya, tapi kok semakin beragam ya Mas Randy ya. Karena mereka mungkin ada beberapa ya Bu ya. Izin ya Bun ya, kakak, bunda dan kakak-kakak. Kalau di bimbingan MCU itu kan satu soal 1 menit. Ya, itu termasuk cara cara melatih cara baca cepat. Dan yang paling penting di bimbingan itu ya Bunda, kakak-kakak, ini saya sudah hampir 5 tahun memegang bimbingan. Jadi biasanya pengalaman dalam menjawab soal itu ditentukan dari bagaimana cara bacanya dulu. Ya, mungkin yang menjawab salah atau yang sudah benar itu sudah ada di tahap itu. Jadi sering-sering Bunda baca-baca ya setiap malam. Setiap Sering-sering malam berlatih soal. berapa soal Mas? Iya, 6 iya. soal. Setiap malam 6 soal ya. 6 soal di bimbingan 6 soal. Kalau di webinar aja 5 soal ya. Karena ini free. Dan itu Oke, nanti setiap hari akan berbeda ya Mas ya. beda. Aspeknya ya. Beda-beda. Tadi ada Betul. itu juga ada tulisan prakonsepsi pranikah, bersalin, lahir sesuai dengan BBL. blueprint ya. BBL, Betul balita sekali. prasekolah. Setiap hari beda-beda ya, Bun ya, setiap hari beda kasus. Betul. Apakah jawaban yang benar? Coba resen siapa yang mau memberikan tanggapan? Mana tadi yang Ayo, resen? yang jawabannya B. Ini keluar pada mau transfer kali ya? Kok Mas, jadi hilang? belum selesai ya, teman-teman kakak-kakak ya. Ayo mana? Saya D. Ayo, boleh resen. Ini keluar banyak yang transfer, Bu. Mereka apa? Keluarnya di Zoom nih tadi ada yang baru masuk. Oh Kamia. iya, betul, betul, betul. Jadi Zoomnya ke logout dia mereka buka internet banking atau apa gitu. Silakan, Kamia. Kamia. Dari kampus mana Kamia? Dari Kaskar Garut. Dari mana? Stikes Karsausada Garut. Oke, dari Garut. Silakan. Apa jawabannya, Kak? Eh, saya jawabannya masih E. posisi menyusui yang benar. Jawabannya Kak, apa? kuncinya E. Sinyalnya D. Kok putus-putus ya di saya ya? Iya, saya juga. Apakah jawabannya? Maaf, izin. Dari Garut, Kamia. Mbak Mia? Aduh, Tanpa mengurangi rasa hormat Kamia. Ya. Sekarang suaranya Kak putus-putus Estiani. Kak Mia. Kak, Kak, Kak Maria, Kak Maria. Kak Maria Heni. Dari mana Kak Maria Heni? Dari Saya kampus mana? dari Stikes Kapos Raya Sintang, Bang, Kalimantan Barat. Wih, halo teman-teman Sintang. Sehat selalu. Sintang, Silakan. Kalimantan Barat. Jawabannya apa, Kak? Eh, jawaban saya itu sama dengan Kak Mia tadi, yaitu D, evaluasi posisi menyusui yang benar. Alasannya? Alasannya Iya. itu, eh, yang pertama saya melihat kunci jawabannya itu keluhan pada ibu nyeri pada puting susu saat menyusui, kemudian merasa takut menyusui, kemudian yang paling menonjol kunci jawabannya yaitu puting susu lecet. Nah, kemungkinan di sini ibunya salah dalam posisi menyusui sehingga menyebabkan puting susunya lecet. Tuh, Bang. Mbak, kalau salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, Kak. Ya, oke. Terima kasih, Kak Maria. Sampai ketemu di bimbingan ya, Kak. Oke, Bu. Jawabannya D. Apakah benar seperti Oke, siap. penyusui yang benar? Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah tuh mana? Karena Kok belum keluar. Tara. Iya, harus dievaluasi dulu ya posisi menyusuinya. Karena di sini ada kata kuncinya. Keluhan nyeri pada puting saat menyusui dan puting susunya lecet.
ya. Jadi, apakah penata laksanaan yang sesuai dengan kasus tersebut? Apakah yang lain tidak sesuai, Bu? Yang tidak sesuai hanya yang A, ya. Apakah yang ajarin Ibu cara memerah ASI ini tidak sesuai? Iya, sesuai. Tapi yang paling sesuai penata laksanaannya adalah dievaluasi dulu. Udah benar belum posisi menyusui? Kalau ternyata emang belum benar ya berarti diperbaiki posisi menyusui. Kalau memang sudah benar berarti harus cari tahu nih ini di mana nih masalahnya kan begitu. Baru kemudian apakah terus kemudian tidak boleh memerah ASI? Boleh. Apakah ini salah, Bu? Tidak sepenuhnya salah. Best of the best. Jadi jawaban yang ada disajikan di dalam soal uji kompetensi ini hampir semuanya benar, tetapi ada yang lebih benar. Harus bisa cari kata kuncinya. Kalau sering-sering berlatih soal, seperti nanti kalau teman-teman ikut di MCU, setiap hari berlatih soal, setiap hari baca soal, setiap hari ditayangkan banyak kasus ya. Nanti akan ketemu di sini, akan sering-sering, oh ya, ternyata ada kata kunci keluhan nyeri, puting susu lecet. Ini adalah kata kunci dan kata kunci dari diagnosis atau masalah seorang ibu nifas yang mengalami puting susu lecet. Lalu apa penata laksanaannya? Di evaluasi posisi menyusui yang benar. Jadi kalau dalam kasus ini tidak di A, tidak di B, tidak di C ataupun tidak di E ya. Ini jelas harus dievaluasi terlebih dahulu untuk posisi menyusui yang benar. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Luar biasa ya. Selamat buat bunda-bunda yang benar ya. Wah, luar biasa nih ya. Ya benar ini namanya kakak-kakak ya. Semuanya ada yang namanya kata kunci ya, data fokus. Jadi nggak semuanya nanti ada tekniknya pada saat bimbel. Ini tolong di note. Ada teknik di mana kita tidak perlu membaca semua kasus. Intinya saja. Nifas kedua, keluhan nyeri pada puting menyusui, dan yang terakhir putih susu lecet. Baru kita udah pasti ketemu. Ya, makanya bunda-bunda yang tidak ikut bimbingan mungkin ya nanti kebingungan. Ya, semakin sering semakin cepat kita Mudah. dapat meraih Iya. predikat kompeten ya. Jadi semakin sering berlatih soal, semakin mudah untuk mengerjakan soal-soal atau kasus-kasus yang muncul. Prinsipnya seperti itu, ya. Kita ke soal terakhir, Mas Randy. Terakhir, ya. Bu, kita buat aturan Oke. dulu ya. Kita buat aturan ya. Yes. Untuk soal terakhir, saya berharap bunda-bunda wujudin keinginan saya malam hari ini. Saya pengennya bunda-bunda semua yang masih bergabung benar semua. Ini keinginan saya saja. Tapi kan implementasinya nanti bunda-bunda yang membaca soal. Kira-kira bisa nggak keinginan saya diwujudkan untuk soal terakhir? Bisa. Bisa nggak? Harus bisa. Satu Mana kata jawab, untuk mana Bisa. bidan. suaranya? Amin. Bisa Bisa, nggak? Kak. Insya Yang Allah. lain Ya, Seperti Kak. 3 kata untuk bidan ya, Bu ya. Insya bisa Allah ya. bisa. Insya Allah bisa. 3 kata Ini untuk bidan keinginan apa saya itu, ya. Bu? Ya, 3 kata untuk bidan apa itu, Bu? Saya pasti bisa gitu ya, Bu ya. Saya Oke ya. Jadi harus benar semua nih untuk terakhir ya, harus benar semua. Kita lihat ya untuk soal terakhir. Mudah sekali, harus benar. Saya bisa nih kayaknya jawab. Wah, Saya harus ikut bisa jawab deh. dong, karena sering sering baca soal-soal kayak gini nih Mas Randy nih. Kalau jadi moderator kan baca soal kayak gini lama-lama bisa, Iya, Mas Randy. lihat soal ya. Tapi Silakan satu nggak boleh menit ya, Bun ya. ikutan ujian UKM bidan ya, Mas Randy ya. Satu soal 1 menit Bunda dan kakak-kakak. Let's go. Yuk kita soal terakhir wujudin keinginan saya ya. Keinginan sederhana tapi besar untuk bunda-bunda nantinya ya.
Tersisa sedikit lagi, bunda-bunda. Ayo fokus, fokus, fokus. Apakah kira-kira jawabannya? Apa dong jawabannya? Kalau saya ya, kalau saya ya, saya nanti aja Apa deh. nih kalau Mas Randy jawabnya nih? Saya nggak tahu ya, Gi. Tapi kalau metode kanguru, misalkan saya analisa ya, Bun ya. Ya, IMD ada sih IMD ya. terus. Resusitasi. Hmm, kalau dari berat badan ya, Bu, Mm-mm. roaming in deh saya. Kalau dari Bunda-bunda, berat badan. apakah ya asuhan kan ini ya kasusnya? Bunda-bunda, kita cek jawaban bunda-bunda apa? Apakah metode kanguru? Metode kanguru ada rawat bayi inkubator. Nggak tahu sih ya. Saya coba analisa aja. Ya, kayaknya saya juga salah deh. Apa ini jawaban teman-teman nih? Deh. Ini kalian bunda-bunda support saya atau apa ini? Ada yang A Eh, dong. ada yang Ada yang A. saya nggak asal loh. Saya ngasal, saya ngasal, saya ngasal. Aduh. Saya ngasal. Jangan ikut-ikutan saya, Bun. Coba deh. Ini beneran saya tanya dulu. Semuanya jawab, yang jawab deh dulu. Yang D ikut-ikutan saya apa tidak? Enggak. Nah, Tidak, tidak. 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 Rawat gabung tidak. Tidak. Oh, Kedua jawabannya tidak dong. Ada yang B. Tidak. Oke, ada yang Ada yang B. Bu izin dinyalakan kembali, Bu. Mikrofonnya dinyalakan kembali, Bu. Izin. Oke, siap. Ada yang B. Ada yang A. Aduh, kenapa tidak A semua? Kenapa tidak B semua? Kenapa tidak D semua? Kan tadi kan mintanya Iya. gitu ya, Mas Randy ya? Harap aja kalau Iya. mintanya. Nggak ikutan. Nggak ikutan Mas Randy saya. Eh, saya 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 ini Kritik-kritik. coba bahas data fokus berat badan loh. Tapi saya nggak tahu ya, nanti di Hmm, berat badan itu nanti kan yang saya tahu asuhan itu yang pasti berhubungan dengan hal-hal yang bisa didiagnosis. Bener gak, Bu? betul, betul Nih, sekali. Iya. gara-gara, Nah, kayak aduh, gini nih kan eh, bidan asuhan ini, kayak saya gini jadi kan bidan setelah deh. bisa. Iya beneran, ini Mas Randy nih karena udah 5 tahun nih bersama MSU, jadi udah biasa dengan soal-soal kayak gini ya. Makanya Mas Randy aja yang 5 tahun bersama MSU hanya menyimak soal-soal kayak gini nih bisa nih menganalisa soal yang tapi belum tentu bener sih ya. Iya, belum tentu. Semoga Oke, benar ya. ya Maaf, siap. sesi Mau menjawab langsung? host. Sesi menjawab host. Apa ini sesi menjawab host? Dosen sebaiknya diam, ge. Dan dosen sesi menjawab, iya saya diam. Kata Mim. Oke. Oh, saya harus Oh seperti saat tadi loh Mas, saat Oh, tadi maaf. Saat sesi menjawab, host dan dosen sebaiknya diam, nggih. Biar tidak memecah oh. konsentrasi. Oke, siap. Siap, Kak. Makasih. Maaf ya, Kak. Kak Dwi Ratna, silakan Kak Dwi Ratna. Apa jawabannya Kak Dwi Ratna? Oh, lower hand. Kak Oh, Marcella, Kak Marcella. saya Mas itu Oh, Kak Dwi Ratna, ya sudah. ya jawabannya lakukan roaming in karena di sini nggak ada tanda-tanda si bayi asfiksi apa sih? Jadi suhunya bagus. Terus kan biasanya IMD itu dilakukan 1 jam ya. Hmm. Nggak usah resusitasi. em, Metode kangguru juga nggak jadi jawabannya deh. Saya senyum deh, Kak. Saya sebenarnya saya senyum karena Nggak ikut-ikutan sih Mas. nggak ikut-ikutan memang, tapi saya merasa saya juga ikut mempelajari sebagai lelaki, ya. Terima kasih Kak, luar biasa. Kak Dwirata dari kampus mana Kak? Universitas Bakti Husada Kuningan. Bakti Wah, Husada Indonesia Kuningan. Oke, luar Kuningan, biasa Jawa Barat. teman-teman Kuningan ya, Jawa Barat luar biasa. Teman-teman Kuningan, semoga tahun ini 100% kompeten. Amin. Amin, amin ya Yang robbal jawabannya alamin. IMD, yang jawabannya berbeda dulu deh. Saya lower hand dulu, izin kakak-kakak ya. Coba yang jawabannya beda. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang terkait dengan rooming in. Kalau benar, kita rayakan bersama saya. Kalau salah, kita introspeksi deh.
Ya, ada? Tidak ada. Wah, semua jawabannya D. Menurut saya dikasih IMD. Kak Fitri kan, menurut saya dikasih IMD kata Kak Fitri. Bu, sama terakhir Bu, Oke kira-kira jawabannya deh, apa? kita lihat ya untuk jawaban dari soal terakhir. D. Rooming in. Tepuk tangan untuk Ibu Dwi Ratna dan teman-teman yang menjawab D ya. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwasanya IMD nggak mungkin karena ini sudah 2 jam. Ya, Hmm. kemudian resusitasi juga tidak mungkin karena di sini 140 kali per menit. Ya, kalau kurang dari 100 atau bayi tidak menangis dan ini kalau terjadi atau kasusnya ini baru lahir, baru oke lah kita bisa kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi yang membuat kita ke resusitasi. Metode kanguru, kenapa tidak metode kanguru? Berat badannya 3.200. Metode kanguru itu untuk berat badan usia di berat badan berapa Ibu? Teman-teman? Karena nanti mungkin akan variatif nih. Kayak gini tapi berat badannya diganti 2.200. Pasti akan berbeda jawabannya. Karena kita kalau di 2.200 atau BBLR berarti kita wajib untuk melakukan metode kanguru. Nah, kemudian kenapa tidak dirawat di inkubator? Lihat suhunya. Suhunya aman. Jadi tidak perlu dilakukan perawatan di inkubator. Dan yang paling jelas lakukan rooming in dan ini kasus ini bayinya normal. Tidak ada cacat bawaan, berat badannya normal, usia bayinya juga aterem ya, dan tidak ada faktor resiko yang mengikuti atau ada di kasus ini. Lihat kondisi ibunya juga kuat karena bayi menyusu kuat pada ibunya. Artinya ibunya bisa menyusui dengan baik ya. Jadi untuk jawaban dari soal terakhir adalah rooming in. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab benar dan biasanya ini akan Alhamdulillah. dilihat nih di dalam kolom chat itu yang benar berapa gitu ya Mas ya. Oke, jangan keluar dulu Bunda-Bunda. Jangan ada yang keluar dulu. Dari 5 soal Yeay, benar berapa? hore. Benar Alhamdulillah 3, saya benar salah satu. 2. Saya benar satu ya. Bunda, kakak-kakak buat Oke. menemani malam hari. Oh, Mas Randy benar 1 ya? Ya ini benar terakhir. Alhamdulillah benar Baik, semua. keren. Ye, benar Wih, semua. Wah, rata-rata udah benar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. mantap. Semoga nanti waktu ujian kompetensi juga seperti itu ya, Ibu ya. Jadi saya turut berdoa, semoga nanti dimudahkan, dilancarkan dalam ujian kompetensinya. Boleh slide terakhir, Mas? Boleh, silakan Ibu. Oke, slide terakhir karena ini masih di bulan April ya. Saya ambil dari bukunya R.A. Kartini. R.A. Kartini menyampaikan ini. Tahukah engkau semboyanku? Wah, semboyannya R.A. Kartini itu ternyata aku mau. Dan dua patah kata yang ringkas ini sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku itu maksudnya R.A. Kartini ya. Ini bisa melintasi gunung, melalui keberatan, sampai dengan menghadapi kesusahan. Artinya, kalau teman-teman mau, wah, rintangan sebesar apapun, susah sebesar apapun, berat soal yang seberat apapun, insya Allah bisa dilalui dengan baik. Asalkan mau. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita ikuti semboyannya R.A. Kartini, aku mau. Kalau mau berarti hal-hal ini, dua patah kata ini yang akan membawa teman-teman semua untuk kompeten. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Terima kasih Ibu. sudah Terima di kasih. akhir, ya, sudah di akhir soal, artinya juga sudah cukup untuk saya membersamai teman-teman dalam webinar ya. Jadi ke webinar malam ini, alhamdulillah teman-teman bisa menjawab dengan baik ya. Semoga nanti pada saat ujian juga bisa menjawab dengan baik ya. Mungkin langsung saya undur diri, Mas Randy, boleh? Oke, terima kasih Yes, Ibu. Sampai ketemu di oke, kelas lainnya. Teman-teman yang mau ketemu Bu yes. Ayu, jangan lupa ikut kegiatan bimbingan di bulan Betul Mei ya. sekali ya. Jadi wajib ikut bimbingan belajar di MCU biar nanti kalau ada surprise dari Bu Wahyu ya bisa mengikuti lagi ya. Terima kasih Nih Bu. kalau Selamat komentarnya nih beristirahat. bagus-bagus. Oke, maaf lahir batin ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, saya menyalakan mikrofonnya ya. Saya akan memberikan informasi terkait tryout. Jangan ada live dulu, nanti pas tryout bingung. Mas ini gimana tryoutnya? Mas ini bagaimana ya? Sekarang saya akan jelaskan dulu tryout. Suara saya aman tidak? Coba cek sound kakak-kakak D3, kakak-kakak profesi. Aman. Halo. Aman. Halo. Nah,
Aman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Masih aman ya malam-malam hari ini. Yang pertama, tryout akan dilaksanakan hari besok ya. Jumlah soalnya tidak banyak. Sekali lagi jangan berharap jumlah soalnya banyak karena saya mau tes namanya pretest ya. Jadi bunda-bunda cukup mengerjakan apa yang nantinya muncul, fokus ya, hanya satu kali jawaban ya. Nanti bunda-bunda hanya diberikan nilai ya. Kenapa Mas kok tidak diberikan pembahasan? Pembahasan tidak boleh di-share ya, tapi pembahasan akan diberikan oleh ke teman-teman yang mengikuti bimbingan MCU. Kenapa kok diberikan untuk teman-teman yang ikut bimbingan? Agar kita bedah. Seru ya, bedah soal namanya. Ya, jadi teman-teman nanti besok pagi lihat grupnya, nanti akan ada tryout dikerjakan. Ya, Mas minta absensi, ya nanti saya berikan. Sekarang pertanyaannya untuk bunda-bunda dan kakak-kakak, siapa yang sudah kirim bukti transfer? Adakah? Saya Sudah satu orang. Oh, berarti masih 99 orang nih. Baru satu orang yang ngomong saya. Ada lagi? sudah. Saya Sudah. Tuh, saya sudah, kita hitung nih. Sudah. Ya. Mas Randy, link absensinya mana nih? Link pendaftaran saya share ya. Tolong tim di-share link pendaftarannya. Di-forward ke grup angkatan. Besok pagi Kak, link absensi. Ya, habis link pendaftaran ya Kak Mia ya. Nanti saya berikan. Ya, kita link pendaftaran bimbelnya takutnya udah malam ya. Hanya 100 orang saja yang nggak ikut, berarti nggak tahu kapan bisa ikut. Tapi kalau yang ikut, kita akan ketemu di bimbingan. Kak, aku udah kirim bukti transfer. Iya, nanti masuk Mas, ke grup ya. tryoutnya kapan, Mas? Tryoutnya besok. Besok jam berapa? Nanti di-share ya Kak, ke Asna di Makasih, grup Mas. Ya, oke. pagi. Pagi Saya lagi ya? ikut bimbel di MCU. Mas, kirim nomor rekening, ini nomor rekeningnya ya. Bunda, kakak-kakak, ini saya kirim nomor rekening sama nomor WA ya. Tolong di screenshot ya, biar bisa langsung transfer aja tanpa perlu ngisi link. Nanti ngisi linknya terakhir-terakhir aja. Nih nomor rekeningnya. Ini pengajarnya dulu deh, buat bukti ke suami. Mas Randy, aku takut Mas Randy penipuan. Ini dosen-dosen saya, Bu. Ini ada dari IIK, ada dari Inkes DHDT, ada dari BUP tuh, ada dari Universitas, ada dari Institut Serada, ada dari Guna Bangsa. Ini ada dari Poltekkes tuh, ya. Ini dosen-dosen hebat loh. Udah di screenshot? Udah belum? Sudah, Mas. Udah Itu ya, yang buat suami. Habis itu harganya udah ya 199 aja ya, nggak usah screenshot nih rekeningnya nih. Sama WA-nya ya. Tuh. Saya sudah 2 minggu ini, Mas. Kenapa? Hah? Saya sudah ikut yang 2 minggu ini MSU bimbel itu. Wih, hebat. Ini yang bulan Mei ya, Kak? Bukan April? Iya, yang April ini kan hampir akhir April nanti baru selesai. Iya. Mei kan, baru 2 minggu Siap. Mas, saya nggak bisa ikut lagi, nggak bisa bagi nanti. Minta link absensi dong, Papua Larut Mahani Mas Ren. Sudah ya, itu kakak di bawah ya. Link absensinya ya. Bang, Silakan. Ada lagi yang mau nanya tanyakan? 129 ya transfernya? itu yang Apa? dosen-dosen itu. Transfernya 129 ya? 199 Kak. Kelas yang dapat TO. Ini perbedaannya ada di TO ya. Ini tidak dapat TO. Ini tidak dapat TO. Yang ini 129. Ini 12 kali pertemuan. Ini 20 kali pertemuan tapi tidak ada TO. Ini ada TO. TO-nya CBT. CBT itu computer based test. Ada waktunya, ada tulisan ragu-ragu seperti Ukomnas. Kalau mau melatih, soalnya di sini. Ya. 20 kali pertemuan Senin sampai Jumat. Jadi udah paling untung banget, Kak. 20 ribunya bisa diinfak di masjid. Jadi yang mana, Bang? Yang ini 199, Kak. Potongannya 20 ribu. 199 ya? Iya. Makasih, Ini udah, Bang. ini nggak ada biaya lagi ya. Nggak ada biaya lagi 199 1 bulan full. Full.
Halo, Mas, yang ini yang kalau belum habis kan sampai tanggal 1 Mei. Jadi mau ikut Ya, Mei itu gimana, Mas? langsung daftar aja lagi. Nanti di invite. Nanti kirim lagi bukti transfernya, Kak. Ini nggak ganggu yang bulan April ini ya, Mas? Enggak ganggu sama Itu sekali. itu sampai tanggal 1 Mei. Enggak ganggu. Beda bulan. Oh ya, masih. Ya, Mas, kakak luar biasa banget. Ya, ya luar biasa Mas, ya alumni-alumni. Kenapa? dosen dosen aku ada juga ternyata Mas, baru lihat tadi di slide yang dosen-dosen ngajar bimbelnya. Dosen dari mana, Kak? Kakak dari mana? Universitas Tradara Kediri. Oh iya, itu udah Bu Chandra ya. Ayo Kak ikut Iya, Kak. iya. Ya, 199. Saya note lagi sekali lagi 199. Ini nomor rekeningnya ya. Kita akan ketemu besok ya. Saya akan tutup Zoom-nya. Cepat di screenshot. Nomor WA-nya mau di screenshot apa enggak ini? Ini nomor WA-nya ya. Sama nomor rekening nih, nomor rekeningnya tuh. Ke Mas Luki boleh nih. Tadi alumni menyarankan ke Mas Luki. Ya nanti aja, Mas. Kemarin juga lihat. Nah, ini ada Mas Luki. Mas Luki yang mana ini Mas Luki nih? 0851 577. Kirim bukti transfernya aja. Gak usah kenalan-kenalan. Ya, langsung kirim bukti transfernya. Mas Luki, ini bukti transfer saya. Nanti dibalas. Ya, oke, mungkin itu saja. Kita TO-nya besok, presensinya diisi. Mohon maaf jika ada Mas Randy salah-salah kata. Sampaikan salam saya kepada orang tua, keluarga, suami, dan juga pacarnya. Bahwa PPT-nya malam dikirim ya. ya, bahwa malam ini Berapa Mas besok Mas hukumnya? TO-nya Kak, bukan UKOM-nya. Ya TO-nya. Nanti di-share dari pagi sampai malam. Bisa dikerjakan sesuai dengan kakak maunya ngerjain kapan ya. Nanti di-share. Oke. TO-nya itu bukan CBT ya. TO-nya bukan CBT. Karena CBT-nya ada di aplikasi MCU saja ya. Ini hanya pretest. Kakak minta nomor absennya, Kak, kirim ulang soalnya tadi HP saya mati, Kak. Nomor absen. Apa Link link absen absen? kan, Mas, belum ada. Oh, link absen ada di kolom chat ya. Di kolom chat Iya, nih. Kak. Tapi Tuh tadi ya. HP saya udah mati, Kak. Jadi kayak hilang, Kak. Nih, link absen Minta sih tolong kirim. sebentar. Ini saya kirimkan ya. Bentar sebentar. Kak mau nanya, Nih link presensi ada nih. Bedain link presensi sama link pendaftaran bimbel ya. Ini Kak Kak. mau nanya Kak, Silakan. Kak itu pengerjaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai malam. Batasnya jam 12 gitu. Iya. Oke Kak. Ya. Oke, ya sudah larut ya dari Papua juga. Jangan lupa bunda-bunda dan kakak-kakak, kita ketemu di bimbingan ya tanggal 5, khusus 100 orang saja. Coba kita berpikir kalau kita nggak ikut kita mau ngapain. Berpikirnya ke situ dulu. Tapi kalau ikut, kalau aku ikut yang kelas 129 boleh nggak? Boleh. Kalau ikut 129 boleh. Intinya yang hanya potongan yang kelas akselerasi saja. Paham ya? Yang dapat potongan adalah kelas akselerasi saja. Dari 219 jadi 199. Yang lain 129, 149 silakan. Kakak boleh ikut manapun. Ya bunda-bunda ya. Boleh. Karena kita sesuaikan dengan kebutuhan bunda-bunda dan kakak-kakak. Mungkin itu dari saya mewakili tim MCU yang bertugas pada malam hari ini. Sampai ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Mei adalah bulan 5 yang sangat menarik. Karena UKOM sebentar lagi. Jangan sampai kelewatan dengan dosen-dosen yang hebat yang tadi saya tampilkan. Terima kasih, sampai ketemu di bimbingan. Kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya. Sampai ketemu di bimbingan. Silakan yang mau transfer ke Mas Luki atau ke Mas Aldi. Yang akselerasi itu 219.000 ya? Kakak bayarnya 199 saja. Habis itu kirim bukti transfernya ya Kak. 199, nggak ada 219 ya. Itu kan potongan harga. Ya? Iya. 199. Itu udah sebulan full. Senin sampai Jumat. Iya, Ya. makasih. Ayo Kak, saya dapat info tuh sudah 30 orang ternyata. 30-an orang. Ayo.
Yang D3, ini kasus-kasus D3 banyak nih nanti ya, dibedakan. Ayo kita pakai toga ya tahun ini.